Apa itu Melayu? Kata Melayu berasal dari kata Mala yang artinya bermula dan Yu yang berarti negeri. Sebagai dari sebuah budaya yang sangat erat kaitannya dengan Islam, aspek ini kemudian membawa pengaruh ke pola hidup keseharian bangsa Melayu, termasuk dalam adat istiadat. Pengaruh Islam yang kuat terhadap kebudayaan adat istiadat, pengaruh Islam yang terhadap kebudayaan Melayu pada akhirnya memberikan wajah baru bagi kehidupan bangsa Melayu. Bagaimana sih sejarah masuknya Islam ke kawasan Melayu? Mari kita simak. Beberapa catatan sejarah agama Islam pertama kali masuk ke kawasan Melayu sejak abad ke-7 sampai abad ke-9 Masehi yang dibawa oleh pedagang tanah Arab. Perjalanan menuju tanah Arab Melayu dari Selat Malaka pada perdagangan itu singgah di Malaba, Cambai, dan Gujarat, India. Peradaban Islam Melayu dapat dikaitkan sebagai suatu daerah di mana terkait komunitas ras-ras Melayu maupun rumpun Melayu yang telah menuju peradaban dan kebudayaan. Baik itu di sektor politik ataupun pemerintahan, teknologi, ekonomi, pengelolaan bidang agraris dan maritim yang telah menunjang tinggi nilai kebudayaan agama Islam. Selanjutnya akan menjelaskan tentang pengaruh Islam terhadap peradaban Melayu. Islam masuk di Nusantara disebabkan kehadiran pedagang-pedagang Muslim dari negeri Aceh dan Persia sejak abad ke-7 sampai abad ke-9. Dengan ramainya kegiatan pelayanan dan perdagangan oleh kaum Muslim pada abad-abad berikutnya, terutama pada abad 11 sampai 17 Masehi, perkembangan Islam ikut marak pula. Pada umumnya, komunitas Islam tumbuh di kota-kota pesisir, yang merupakan pelabuhan utama dan transit pada zamannya. Di sini tidak sedikit pedagang Muslim asli itu tinggal lama dan kawin dengan penduduk setempat. Selanjutnya menjelaskan tentang Islam dan peradaban Melayu di Jambi. Jauh sebelum abad Masehi, etnis Melayu telah mengembangkan suatu corak kebudayaan Melayu prasejarah di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Masyarakat pendukung kebudayaan Melayu prasejarah adalah suku Kerinci dan suku Batin. Orang Kerinci diperkirakan telah menempati kaldera Danau Kerinci sekitar tahun 1000 SM sampai 2000 SM. Suku Kerinci dan suku Batin adalah suku tertua di Sumatera. Mereka mengembangkan kebudayaan batu seperti kebudayaan Neolitikum. Kehadiran agama Buddha sekitar abad 4 Masehi mendorong lahir dan berkembang suatu corak kebudayaan Buddhis. Kebudayaan ini diidentifikasi sebagai corak kebudayaan Melayu Gong. Masyarakat pendukung kebudayaan Melayu Buddhis yang masih ada di Jambi adalah suku Anak Dalam. Namun, peninggalan monumental kebudayaan Melayu Buddhis adalah bangunan candi-candi yang tersebar di daerah aliran Sungai Batanghari. Salah satunya situs Candi Muara Jambi. Kehadiran Islam membawa perubahan mendasar bagi kehidupan sosial masyarakat Melayu Jambi. Agama Islam pelan tapi pasti menggeser kebudayaan Melayu Buddhis sampai berkembangnya corak kebudayaan Melayu Islam. Kebudayaan daerah tidak lain adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat lokal sebagai pendukungnya. Sedangkan kebudayaan Melayu Jambi adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah etnis Melayu Jambi. Bagi masyarakat Melayu Jambi, adat mereka mengacu ke Islam. Islam dan adat adalah dua hal yang tidak terpisah. Sebuah seloko yang sering diulang adalah adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengatur, adat memakai. Seloko ini berarti bahwa adat atau kebiasaan masyarakat Melayu Jambi didasarkan pada syariat yang berasalkan dari kitab suci Islam. Apa yang dititahkan syariat dipakai oleh adat. Selepas reformasi terjadi kebangkitan adat di banyak tempat di Indonesia. Jambi juga tidak lepas dari fenomena itu. Kesultanan Jambi yang sudah lama jatuh dihidupkan lagi. Muncullah organisasi-organisasi yang secara eksklusif menamakan diri Melayu, termasuk lembaga adat yang semulanya bernama Lembaga Adat Provinsi Jambi, berubah menjadi Lembaga Adat Melayu Jambi. Perubahan desa menjadi Rio dan muncul peraturan daerah yang mengatur kebudayaan Melayu secara khusus. Seorang pegiat kebudayaan di Jambi mengatakan bahwa terjadi orientasi Melayu dalam banyak peraturan daerah yang diterbitkan. Padahal masyarakat Jambi sekarang tidak hanya terdiri atas etnis Melayu tapi multi etnis. Yang sangat dekat Melayu dan ajaran Islam dalam sisi kehidupan orang Melayu. Melayu dan ajaran Islam.
Adat Melayu adalah adat yang bersumber dan mengacu pada ajaran Islam. Bahkan dianggap sebagai penjabaran dari nilai keislaman itu adalah adat Melayu. Hakikatnya, adatnya Islamik bersumber dan berdasarkan kepada ajaran Islam. Ungkapan adat bersindikati syarah bersindikati kibabullah menunjukkan bahwa adat Melayu bersibati dengan ajaran Islam. Yang ditegaskan lagi dengan ungkapan adat yang menyebutkan syarah yang mengatur adat yang memakai. Maksudnya, yang ditentukan oleh syarah itu yang dipakai oleh adat. Dalam ungkapan lain yang dikatakan bila sesuai dengan syarah maka tegaklah syarah. Persibati antara adat Melayu dan Islam yang digambarkan sebagai mata putih dan mata hitam. Jika yang putih maka binasalah yang hitam, dan yang hitam maka binasalah yang putih. Menurut Dayang Ayub Natuna. Dalam sejarah dan budaya Melayu secara umum, adat Melayu disebutkan adat istiadat, atau dalam resam Melayu yang dibedakan dalam 3 kelompok adat, yakni 1 adat sebenar adat, yakni inti adat yang didasarkan ajaran Islam maupun syarah. Yang kedua adalah adat yang diadatkan, yakni semua ketentuan adat istiadat yang diberlakukan atas dasar musyawarah mufakat serta tidak menyimpang dari adat sebenar adat ataupun syarah. Yang ketiga adalah adat yang berkaitan, yakni kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat yang tidak jelas asal-usulnya tetapi tidak dibentangkan dengan adat sebenar adat, dan adat yang diadatkan jadi nilai adat Melayu, sangat menguatkan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Maka sudah tentu kita sebagai masyarakat Melayu sudah harusnya menjadi nilai-nilai ajaran Islam sebagai bagian kekuatan dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Jelas memiliki 3 pokok ajaran penting yang diajarkan Islam dalam perkara akidah, ajaran Islam dalam perkara ibadah, dan ajaran Islam dalam perkara muamalah. Maka sudah ditentukan dalam Melayu hendaklah menjaga perkara akikah Islam agar tidak tercampur dengan perkara kesyirikan, melaksanakan ibadah serta memiliki pergaulan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dapat Melayu yang diadakan adat sebenar adat, yaitu berdasarkan Islam atau secara tersabar diungkapkan dalam berbagai istilah kepada Nabi, hadat berkait fatah kepada Adam, abadah bertiduk ke ulama dalam bersaudara dalam kertas, dan tersyirah dalam sunnah abad hidup. Dari ungkapan di atas jelas terlihat bersibatinya adat Melayu dengan ajaran Islam. Dasar adat Melayu hendaki sunnah Nabi dan Al-Quran sebagai sandaran prinsip itu tidak dapat diubah, tidak dapat diulang, apalagi dihilangkan. Itu adalah yang sebenarnya adat. Oleh karena itu, tetap kita berpegang pada nilai-nilai adat kita sebagai orang Melayu, sebagaimana orang-orang tua Melayu mengatakan, apabila hidup tidak beradat, ketahuilah hanyut ke darat sesat. Apabila ada tidak dipakai air, tersingkat, malu terbuai aku bila ada tidak dipegang. Mode celah ketuo. Simpulan, pengaruh Islam terhadap Melayu ini sangat signifikasi karena langsung menghujam ke aspek yang sangat dalam, yaitu mempengaruhi kepercayaan dan keagamaan.